Tapi internasional pertama yang datang dan membantu di Tacloban itu dari Indonesia. Keluarga besar calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, memiliki sejarah yang kaya dalam dunia politik, ekonomi, dan bisnis di Indonesia. Adapun pengusaha sekaligus adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, disebut-sebut kecipratan proyek Ibu Kota Baru Nusantara di Kalimantan Timur. Hasim dituding mendapatkan proyek Ibu Kota Negara Baru atau IKN berupa pengadaan air bersih yang digarap oleh perusahaan milik Hasim. Golgah Prabowo Subianto memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai bidang dan telah memberikan kontribusi dalam secara politik dan ekonomi Indonesia. Sebab Hasim sejak dulu berkecimpung di dunia bisnis hingga punya duit 10 triliun. Nah, pasti kalian penasaran dengan sosoknya kan? Mari kita ulas sosoknya berikut ini. Dilansir dari berbagai sumber, kalau Hasim Sujono Jojo Hadikusumo alias Hasim merupakan anak keempat yang lahir di Jakarta 1 Januari 1953 yang merupakan putra dari Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo dan Dora Sigar. Sang ayah dikenal sebagai begawan ekonomi Indonesia. Saudara Prabowo ini memiliki 3 orang anak yang diberi nama Aryo Jojo Hadikusumo, Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo, Indra Jojo Hadikusumo, dan seorang istri bernama Ani Hasim Jojo Hadikusumo. Kalau bicara soal pendidikan, Hasim menjalani pendidikannya berpindah-pindah tempat. Saat dia masih sekolah dasar, Hasim bersekolah di Jakarta, sedangkan SMP di London dan SMA di Singapura. Setelah lulus SMA, sejak masih kecil, Hasim bercita-cita jadi pilot pesawat tempur. Namun, cita-cita itu terpaksa kandas ketika dia mengetahui bahwa matanya minus dan harus pakai kacamata. Alhasil Hasim melanjutkan kuliah di Amerika Serikat pada tahun 1976 di Pomona College, Claremont University, California, dengan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi sampai mendapat gelar sarjananya. Setelah lulus, dia pun bertolak ke Prancis untuk magang sebagai analis keuangan di perusahaan investasi ternama, yaitu Lazard Fair Company. Setelah lulus di bangku kuliah, Hasim tidak langsung pulang ke tanah air karena ia berdalih aktivitas di luar negeri dilakukan karena tidak mau dipandang memanfaatkan kekuasaan bapaknya. Sebab ketika itu Sumitro sedang bertugas menjadi Menteri Reset Indonesia periode 1973 hingga 1978. Barulah saat bapaknya pensiun, Hasim pulang kampung dan merintis bisnis di Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, dia pernah menjadi analis keuangan di Bank Investasi Prancis. Dan selepas dari situ, barulah cucu dari pendiri Bank BNI mulai memasuki dunia bisnisnya dengan menjadi direktur di Indokonsul. 2 tahun mendampingi perusahaan yang terjun di bidang konsultan manajemen. Ia kemudian mendirikan PT Era Persadaan. Lewat tangan dinginnya tersebut, perusahaan pertamanya ini mengalami perkembangan bisnis yang sangat pesat. Ditambah lagi, dia juga telah berhasil menjadi komisaris hingga presiden direktur di beberapa perusahaan yang dikelolanya. Salah satu tingkat keberhasilannya, ia berhasil mengakuisisi PT Semen Cibinong lewat perusahaannya bernama PT Tirta Mas Majutama. Perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya manufaktur dan perdagangan. Belum puas atas hasil tersebut, Hasim kembali melebarkan sayap dengan menanamkan beberapa saham miliknya di Bank Niaga dan Bank Kredit Asia. Namun sayang, pada tahun 2002, ia harus rela merasakan dingin lantai Hotel Prodeo karena diduga melanggar bantuan likuiditas Bank Indonesia yang dikucurkan ke grupnya sendiri. Selepas masa hukuman tersebut bersama sang kakak yaitu Prabowo Subianto, Hasim kembali bangkit setelah keberhasilannya membeli pabrik Kiani Kertas yang berada di Kalimantan Timur. Perusahaan tersebut sebelumnya dimiliki oleh Bob Hasan. Kemudian, ia pun memperluas bisnisnya ke berbagai sektor yang di perkebunan sawit dan hutan, tambang batu bara dan ladang migas. Bahkan kabarnya selepas penahanannya, ia sempat menetap di Inggris dan dikabarkan mendirikan usaha juga di sana. Menurut laporan Forbes 2012 lalu, Hasim Jojo Hadikusumo
disebutkan sebagai salah satu orang terkaya di Asia, dengan kekayaan mencapai 850 juta dolar atau setara dengan 13,2 triliun rupiah. Dengan keberhasilan membangun dan mempertahankan gurita bisnis di bawah nama Arsari Group saat ini, tidak mengherankan kalau di tahun 2019, Forbes merilis harta kekayaan yang ditaksir mencapai 11 triliun rupiah lebih. Sedikit menurun dibandingkan dengan apa yang berhasil dikumpulkan di tahun 2018, lalu yang mencapai 12,3 triliun rupiah. Namun angka tersebut tentu melebihi dari kepemilikan sang kakak Prabowo Subianto yang mencapai 2 triliun rupiah saat ini. Dengan sejumlah kekayaan sebanyak itu, namanya pun tercatat dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Diketahui dalam dunia politik, ia ikut bergabung dengan kakaknya Prabowo Subianto. Sosoknya bisa dibilang pemasok dana untuk kepentingan politik kakaknya. Mulai dari mendirikan Partai Gerindra hingga kegiatan pilkada dan pilpres. Hasim sendiri di partai merupakan wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Walaupun punya duit yang sangat menggiurkan, informasi koleksi kendaraan wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini sangat minim dan hanya punya 1 unit bocoran mengenai kendaraan. Mobil yang dikabarkan adalah Lexus LX 570 keluaran tahun 2016, yang mana harganya dikabarkan mencapai 3 miliar rupiah. Mobil ini sendiri terdaftar dalam unit kendaraan PT Tidak Kerinci Agung, yang juga masuk dalam perusahaan milik pribadinya. Namun belum diketahui apa saja kendaraan mewah yang dimilikinya. Mengingat sang kakak Prabowo Subianto memiliki jet pribadi yang ditaksir mencapai 375 miliar rupiah. Tentu itu bukan menjadi barang mahal di kehidupannya, bukan? Diketahui bapak dari 3 anak ini juga pernah dikaitkan dengan kepemilikan lahan di wilayah Penajam Pasir Utara yang ternyata digadang-gadang sebagai daerah ibu kota baru nantinya. Meski demikian, mengenai hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Jalil, menepis kabar tersebut. Lahan itu merupakan hutan tanaman industri yang dimiliki oleh negara, akan tetapi boleh jadi Hasim memang punya lahan di lokasi tersebut. Hal itu diperkuat ketika 3 orang yang memiliki hutan tanaman industri, termasuk Gubernur Kalimantan Timur, Isranur, melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan perusahaan air bersih miliknya, yang berada di wilayah Kalimantan Timur, nantinya diproyeksikan bakal menjadi penyuplai kebutuhan air warga ibu kota baru. Tak berhenti di situ saja, sebagai seorang konglomerat pasti punya hobi yang tidak main-main, bukan? Seperti halnya sebagai seorang kolektor barang-barang antik. Hal itu bisa diketahui ketika ia membeli beberapa arca. Salah satunya adalah arca Mahakala dari kurator di London, yang totalnya yaitu 290.000 dolar atau sekitar 3 miliar rupiah di sekitar tahun 2007. Akan tetapi, pembelian tersebut berujung hingga ke meja hijau terkait pemalsuan dokumen dan ternyata merupakan barang curian dari cagar budaya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like jika Anda menikmati konten ini dan subscribe ke channel kami untuk mendapatkan